Walaupun ibadah kita kayak apa banyaknya, kebaikan kita berapapun banyaknya, tapi kalau di dalam hati kita ada penyakit nifak, maka kita ditempatkan oleh Allah di kerak-kerak neraka jahanam. Bersabarlah, Allah akan membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rebu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu, yaitu doa selesai bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa ahsin farji minal fawahish. Allahumma, wahai Allah, tahhir, sucikanlah qalbi, hatiku, minan nifaqi, dari nifak. Nifak itu satu penyakit yang orangnya disebut dengan munafik. Penyakitnya namanya nifak. Orang yang kena penyakit nifak disebut orang munafik. Orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Mulutnya ngomong A, tapi kelakuannya B. Nah, itu munafik itu. Nah, orang munafik ini kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di kerak-kerak neraka jahanam. Nah, maka kita berdoa sama Allah agar hati kita dibersihkan oleh Allah dari penyakit nifak. Allahumma amin. Walaupun ibadah kita kayak apa banyaknya, kebaikan kita berapapun banyaknya, tapi kalau di dalam hati kita ada penyakit nifak, maka kita ditempatkan oleh Allah di kerak-kerak neraka jahanam. Jadi kalau nifak ini, kalau diibaratkan tumbuh-tumbuhan, yaitu jilatang. Kalau bahasa Padangnya jilatang. Jilatang itu daunnya lebar, tapi ada bulunya. Siapapun yang mendekat ke pohon jilatang itu pasti gatal, pasti nggak tenang. Nah, orang kalau nggak tenang, gatal, dimanapun nggak akan tentram. Kita tidur di atas kasur yang empuk misalnya, tapi badan kita gatal-gatal, bisa enak nggak tidurnya? Nggak bisa. Walaupun tempat tidur kita harganya 15 juta buatan Italia ya, tapi karena badan kita gatal-gatal, kita nggak enak, nggak nyaman tidurnya. Atau kita masuk restoran yang mahal, yang satu kali masuk satu porsi itu bisa 2.500.000 makan di situ.
tapi pas makan enak itu badan gatal-gatal. Kira-kira enak nggak makan? Nggak enak. Ya. Jadi nifak ini seperti itu. Orang kalau kena penyakit nifak, hatinya gatal. Kemanapun dia pergi, tidak akan tenang. Bagaimanapun keadaannya juga tidak akan tenang. Maka kita diperintah oleh Rasulullah untuk berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari penyakit nifaq. Wa ahsin farji minal fawahis. Dan bersihkanlah farjiku dari perbuatan fawahis yang menjijikkan. Ya. Adapun fardu mandi junub, jadi mandi junub atau mandi hadas besar. Jadi jendela iblis atau setan masuk ke dalam diri manusia itu adalah hadas kecil. Di saat kita tidak berwudu atau mengandung hadas kecil, berarti satu jendela terbuka oleh iblis dan setan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Maka dawamul wudu itu disunatkan di dalam Islam. Maksudnya apa? Mendawamkan wudu. Karena di saat manusia itu berhadas kecil alias tidak punya wudu, maka jendela terbuka untuk iblis dan setan masuk ke dalam diri manusia. Kalau junub, ini bukan jendela lagi, ini pintu gerbang. Di saat orang itu junub, maka terbukalah pintu gerbang seluas-luasnya bagi setan dan iblis masuk ke dalam diri manusia. Makanya di saat junub, cepat-cepat mandi. Kalau gimana junubnya jam 2 malam? Ya minimal dicicil mandinya. Caranya wudu. Sengaja aku wudu mendatangi kesunatan mandi junub karena Allah Ta'ala. Kalau enggak, sudah bisa dipastikan banyak setan yang masuk ke dalam diri orang itu. Nah orang itu kalau udah banyak setan di dalam perutnya, wah, auranya panas. Maka cepat-cepat mandi. Adapun niatnya, adapun fardu mandi junub itu 3 perkara. Pertama, niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya sah atau tidaknya suatu amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya benar, hasilnya juga benar. Tapi kalau niatnya salah, hasilnya juga salah, walaupun pekerjaannya sama. Pekerjaannya nggak berbeda, tapi niatnya berbeda, maka nanti hasilnya juga berbeda. Yang kedua, fardunya mandi junub itu adalah menyampaikan air kepada sekalian tubuh. Jangan sampai ada tubuh kita yang tidak kena air. Ya. Karena itu tadi orang junub itu menghirup udara ini disumpai sama udara. Orang junub, udara dihirup nggak ikhlas, nggak ridho. Tanah diinjak nggak ridho. Jadi kalau kita junub terus jalan-jalan disumpai sama tanah, apa kata tanah? Awas nanti kalau kamu masuk ke dalam perutku, ku jepit kamu. Air diminum nggak ridho. Sinar matahari dipakai nggak ridho. Orang junub berhadas besar, maka cepat-cepat mandi junub. Nah, jadi mandi junub pertama niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Itu harapnya. Kalau nggak hafal harapnya bahasa Indonesia nggak apa-apa.
Karena niat itu dalam hati. Ya. Waktu kita akan mandi niat, sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar dari badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi begitu air dipegang begini, begitu lillahi ta'ala, air udah sampai ke tubuh, bagian tubuh. Kalau bisa tas dulu kalau nggak kena penyakit darah tinggi. Tapi kalau penyakit darah tinggi mandi malam-malam bahaya, ya, bisa terkongkang nanti. Nah, kaki dulu nggak apa-apa. Pokoknya waktu air pertama sampai ke tubuh, ya, itu pas lillahi ta'ala, sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar dari tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Terus air sampai. Nah, tertibnya mandi junub, satu kali siram pertama badan kena semua. Setelah itu bagian kanan, bagian kiri, kemudian bersihkan segala najis yang ada pada tubuh, kemudian disiram lagi. Itu sudah selesai mandi junub itu. Adapun tambahannya pakai sampo, pakai sabun itu sunat, nggak wajib. Ya. Ada juga orang tanya, Ustadz, ada apa? Mandi junub kalau nggak pakai sampo sah nggak, katanya? Ya sah. Zaman dulu nggak ada sampo. Mandi junub itu yang penting seluruh badan kena air, najis dibersihkan. Mau dengan sampo, mau dengan, kalau orang dulu dengan dedek, ya, padi itu digiling, bakar, ada dedeknya itu putih, nah itu digosokkan ke badan, itu lebih bersih itu daripada sampo. Gosokkan ke kepala, itu insya Allah rambutnya lama putihnya. Nah, kalau kebanyakan sampo, belum tua rambut udah putih. Itu yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Ketiga, menghilangkan najis pada zahirnya badan. Itu cara mandi junub. Dan kepada bapak wajib mengajarkan kepada istrinya. Jangan udah punya anak, udah punya cucu, mandi belum bisa. Bagaimana nanti kalau datang malaikat maut? Kan repot. Orang junub itu nggak boleh masuk masjid, nggak boleh megang Quran, haram sholat, haram puasa, bahkan bumi diinjak mengutuk, udara dihirup mengutuk, matahari sinarnya dipakai dikutuk sama sinar matahari, air diminum nggak mau, karena dalam keadaan junub. Makanya nanti kalau kurang jelas ditanyakan bagaimana cara mandi junub. Maka lafal niat yang tersebut itu untuk orang yang selesai melahirkan, untuk orang haid, untuk orang nifas, untuk orang junub. Itu umum itu. Kalau hadas besar, apakah itu selesai haid bagi perempuan, selesai nifas, selesai melahirkan, atau selesai junub, hubungan suami istri, nah, maka lafalnya sama, sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar dari tubuhku, fardu karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati, ya. Tapi kalau ingin lebih profesionalnya, nah, dihafalkan ini niatnya, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badan fardhan lillahi ta'ala. Kalau ingin lebih afdal, ya. Kalau enggak, yang penting nih niat. Nah, kalau mandi aja itu mandi bersih, tidak mandi suci. Nah, sampai di situ ada yang bertanya, silakan. Ini penting nih mandi junub dia. Udah pergi ke Mekah, udah haji, udah umroh, udah macam-macam, mandi nggak bisa, repot itu. Nah, cara mandi tadi pertama niat, yang kedua ratakan air ke seluruh tubuh, ketiga bersihkan tubuh yang zahir dari najis. Nah, kalau luka nggak usah, yang zahir di luar aja, nggak usah dikorek juga. Paham ya? Itu masalah mandi junub. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Mandi seadanya itu baknya kecil gitu gimana? Bak, kan kalau pagi kan dingin, kalau airnya hangat gitu. Gimana?
Boleh. Mandi campur air hangat. Iya. Nah, Baknya kan kecil. yang penting untuk siraman pertama mengenai seluruh tubuh, airnya harus air mutlak. Nanti kalau untuk selanjutnya pakai air hangat nggak apa-apa. Siraman pertama ini kena seluruh tubuh, ya minimal 1 kali udah kena semua. Ah, nanti airnya mau air apa nggak salah. Tapi kalau yang sekali campur air panas kurang dari 2 kulah, ya kan, udah mustakmal, ya nggak sah mandinya. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Lain dengan mazhab yang lain, nggak ada mustakmal. Jadi yang pertama itu, air yang pertama itu minimal kena seluruh tubuh, udah bersih, kena tubuh semua. Nah, nanti yang kedua boleh pakai air hangat, campur air panas, boleh. Nggak boleh dari awal, ya. Jadi kalau gitu yang bagus langsung dari keran, Pak. Nah, dari keran lebih bagus, afdol dari keran, air mengalir, ya. Begitu pula bak kita, kalau bak kita kecil, kerannya dialirkan airnya, itu udah hukumnya air mengalir, nggak apa-apa. Pakai ember misalnya, keran harus hidup, air mengalir itu hukumnya, karena ada air yang mengalir ke sana. Tapi kalau pakai ember, embernya nggak sampai 2 kulah, ya kan, pakai dayung, menetes air kita ke dalamnya, air bekas mandi, maka hukum air tadi mustakmal, suci, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Untuk minum bisa, tapi untuk bersuci nggak bisa. Mandinya nggak sah. Kalau mandinya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, ya masuk neraka nanti. Nah, yang aman tuh kalau air keran, air mengalir pakai selang. Maksimalnya untuk itu berapa banyak? Kalung apa ember apa gimana? Nah, Banyaknya. bikin aja kulahnya semeter persegi. Nah, semeter itu udah lebih, udah 1 kulah itu, lebih 1 kulah itu. Nah, semeter persegi itu aman. Kalau yang sekulah itu 60 persegi, 60 lebar, kiri kanan 60, bawah 60. Tapi kalau itu harus penuh terus. Tapi kalau semeter walaupun kurang sedikit masih bagus. Kita loncat ke dalam, kalau airnya nggak berubah nggak ada masalah. Nah, Rasulullah pernah mandi bersama istrinya dalam kulah, 1 kulah, tapi air kulahnya lebih dari 2 kulah tadi, boleh ya. Nah, kalau pengantin baru, tapi pengantin lama mah ya, yang lebih bagus yang air yang jujur tadi ya. Tadi pembukaan itu ada penjelasan nifaq dan orang munafik itu. Nah, Jadi untuk terhindar dari orang munafik itu apa obatnya Ustaz? terhindar dari orang nifak itu nama penyakitnya, munafik itu orang yang mengidapnya. Jadi kalau orang kena nifak, ya, orang itu disebut orang munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Pertama, kalau ngomong bohong, yang diomonginnya, yang dikerjakannya nggak sama. Mulutnya suruh bersabar, tapi dia nggak bersabar, munafik itu. Itu kerak neraka besok yang model begitu. Mulutnya suruh ikhlas, dia nggak ikhlas, munafik itu. Makanya kita kalau memberi nasihat sama orang lain, kalau kira-kira tidak mampu melaksanakannya, lebih baik diam. Bersabarlah, Allah akan membalas. Dia nggak bersabar, munafik. Nah, obatnya apa munafik itu? Ya tobat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub taubatan nasuha la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu obatnya munafik itu. Tidak ada lain obatnya tobat. Tubu ilallah, innallaha ghafurur rahim. Nah, kalau enggak, besok
berada di kerak-kerak neraka. Insyaallah kita lanjutkan masalah junub minggu akan.